Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Esther Melania Pasamba dengan nomor induk dosen nasional 0012059309 dan NUPTK 3844 7716 722 30332. Saya adalah dosen tetap program studi akuntansi pada program studi di luar kampus utama PSDKU Universitas Patimura di Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT di bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai salah satu proses dari sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah akuntansi perpajakan. Mata kuliah akuntansi perpajakan saya ampuh pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 6. Akuntansi perpajakan dirancang untuk membekali mahasiswa mengenai konsep dasar akuntansi pajak dan laporan keuangan fiskal berbasis ketentuan perpajakan. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana transaksi keuangan dicatat secara komersial dan disesuaikan dengan aturan fiskal. Selain itu, mahasiswa akan menganalisis dampak perbedaan temporer dan permanen dari perhitungan pajak tangguhan. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka langsung dengan memfokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Pembelajaran berlangsung selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 adalah perkuliahan tatap muka, pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15 adalah perkuliahan tatap muka, dan terakhir pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Seluruh materi pembelajaran dapat diakses mahasiswa melalui laman resmi Sistem Informasi Akademik Universitas Patimura atau yang dikenal dengan SIAKAD Unpati. Pada laman SIAKAD Unpati, mahasiswa juga dapat mengunduh rencana pembelajaran semester atau RPS, rencana tugas mahasiswa atau RTM, serta dapat mengunggah tugas-tugas yang diberikan dosen melalui sistem ini. Untuk metode pembelajaran, pada mata kuliah akuntansi perpajakan dirancang dan dilaksanakan dengan metode atau pendekatan Outcome Based Education atau OB. Proses pembelajaran ini bertujuan untuk yang pertama, memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar akuntansi pajak dan laporan keuangan fiskal berbasis ketentuan perpajakan. Yang kedua, koreksi-koreksi fiskal yang timbul akibat perbedaan pengakuan pendapatan, beban, penyusutan, dan perhitungan pajak. Yang ketiga, mahasiswa akan menganalisis dampak perbedaan temporer dan permanen dalam perhitungan pajak tangguhan. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan antara lain, pertama, ceramah partisipatif, kedua, diskusi, ketiga, penyajian studi kasus, keempat, penugasan individu dan kelompok, kelima, presentasi, dan keenam, pendayagunaan LMS atau Learning Management System melalui SIAKAD Unpati. Demi mendukung pencapaian CPL yang terdiri dari 3 domain, yaitu yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan umum dan keterampilan khusus, maka program studi akuntansi S1 PSDKU Aru menyusun CPL yang relevan dan diintegrasikan dalam pembelajaran sebagai berikut ini. CPL 1, yaitu menjunjung tinggi sikap kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 2, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 3, menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi, etika bisnis, dan kode etik profesi akuntansi dalam menjalankan aktivitas kerja dalam bidang akuntansi. CPL 5, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 6 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan CPL 7 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis. CPL 6 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 7 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 10 mampu menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjelaskan prinsip dasar akuntansi pajak dan konsep kewajiban pencatatan dan pembukuan. Yang kedua, mampu menjelaskan, menghitung, dan membuat jurnal yang berkaitan dengan akuntansi pajak atas aset lancar, akuntansi pajak atas aset tidak lancar, akuntansi pajak kewajiban jangka pendek, dan akuntansi pajak kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan objek dan bukan objek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan final dan tidak final, serta PPN keluaran. Yang keempat, mampu menjelaskan biaya yang dapat mengurangi penghasilan, biaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan, biaya yang dikeluarkan untuk penghasilan bersifat final, dan PPN masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Dan yang terakhir, mampu menyusun rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan. Adapun ruang lingkup materi mencakup yang pertama, konsep dasar akuntansi pajak, yang kedua, konsep dasar, syarat, dan metode yang digunakan dalam pencatatan dan pembukuan, serta penyajian laporan keuangan, yang ketiga, menghitung dan membuat jurnal akuntansi pajak atas kas dan bank, akuntansi pajak atas piutang, akuntansi pajak atas investasi jangka pendek, akuntansi pajak atas persediaan dan biaya dibayar di muka. Yang keempat, menjelaskan, menghitung, dan membuat jurnal akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap, akuntansi pajak atas revaluasi aset, dan yang berkaitan dengan akuntansi pajak atas aset lainnya. Yang kelima, menjelaskan, menghitung, dan membuat jurnal akuntansi pajak atas liabilitas, baik liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang. Yang keenam, menjelaskan, menghitung, dan membuat jurnal yang berkaitan dengan akuntansi pajak atas pendapatan. Yang ketujuh, menjelaskan, menghitung, dan membuat jurnal yang berkaitan dengan akuntansi pajak atas beban. Dan yang terakhir, menyusun rekonsiliasi fiskal. Adapun kriteria penilaian mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran, meliputi partisipasi dan kehadiran sebesar 30%, tugas individu dan kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Untuk rentangan nilai dalam mata kuliah ini, saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama untuk memastikan penilaian dilakukan secara objektif, adil, dan akuntabel. Berikut ini rubrik penilaian yang saya gunakan. 80-100 dikategorikan A, sangat baik. 70 hingga 79 dikategorikan B, baik. 60 hingga 69 dikategorikan C, cukup. 31 sampai 59 dikategorikan D, kurang. Dan 0 sampai 30 dikategorikan E, atau sangat kurang atau gagal. Selanjutnya, akan saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah akuntansi perpajakan sebagai bagian dari tahapan proses sertifikasi ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sehat-sehat semuanya? Sehat, Ibu. Oke, puji syukur kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan siap untuk menerima ilmu pengetahuan, betul?
Betul, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, hari ini kita masuk dalam pertemuan kedua. Ya, setelah pertemuan pertama minggu lalu kita membahas tentang konsep dasar dan pengertian dari akuntansi pajak. Mungkin adik-adik ada yang masih ingat ya. Jadi Ibu mau refresh lagi, mau review lagi tentang pertemuan kita pertama sebelum kita masuk di pertemuan kita yang kedua. Oke, siapa yang masih ingat akuntansi pajak itu apa sih? Saya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Secara ringkas, akuntansi pajak adalah bidang khusus dalam akuntansi yang berfokus pada penghitungan, pencatatan, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan untuk kepentingan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau akuntansi pajak berarti kita lebih fokus lagi kepada perhitungan perpajakan. Kenapa? Karena di dalam membuat laporan keuangan, apalagi perusahaannya sudah go public, kita pasti mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Ya, jadi kita harus mempelajari tentang akuntansi pajak. Oke, ya sedikit review tadi, berarti Ibu anggap Irfandi ini mewakili teman-teman yang masih mengingat ya materi kita di pertemuan pertama minggu lalu. Baik. Masih dengan materi minggu lalu, Ibu mau review lagi satu pertanyaan terakhir untuk materi pertama, yaitu perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita kan membahas perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal. Laporan keuangan komersial dan fiskal itu perbedaannya apa? Perbedaan dasar komersial yaitu berdasarkan standar akuntansi keuangan SAK atau PSAK, prinsip standar akuntansi keuangan, sedangkan fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, UU PPH, Undang-Undang PPN dan lain-lain, dan peraturan Dirjen Pajak. Jadi dari dasar penyusunannya saja, akuntansi pajak ini mempunyai perbedaan yaitu dari sisi komersial dan fiskal. Bagaimana dengan sisi fiskal? Kalau fiskalnya? Dia berdasarkan undang-undang perpajakan, ya, berdasarkan undang-undang perpajakan, kemudian peraturan Dirjen Pajak. Baik, selain dasar penyusunannya yang berbeda, apalagi perbedaan yang masih ada di dalam laporan keuangan fiskal dan komersial? Siapa yang mencoba menjawab? Jadi ada perbedaan tujuan dari laporan komersial dan laporan fiskal, Ibu. Kalau untuk laporan komersial itu untuk menggambarkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan bagi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu seperti investor, kreditor, dan manajemen. Betul Kalau sekali. untuk laporan fiskal, tujuannya itu untuk menghitung penghasilan kena pajak dan menentukan kewajiban pajak perusahaan, Ibu. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk Inel. Tepat sekali tadi ya jawaban Inel. Jadi kalau dari sisi komersial, laporan keuangan ini menggambarkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Dari sisi komersial, dia menggambarkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Bagaimana dengan sisi fiskalnya? Dia menggambarkan perhitungan pajak, penghasilan kena pajak, ya, penghasilan kena pajak dan kewajiban apa saja yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara. Baik, dari dua hal tersebut Ibu bisa menyimpulkan bahwa adik-adik semuanya masih mengingat materi kita di pertemuan pertama. Hari ini kita akan membahas tentang pembukuan serta penyajian laporan keuangannya, ya. Di dalamnya itu ada konsep dasar, kemudian syarat dan metode yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Baik, di pertemuan kita, pertemuan kedua di hari ini kita akan membahas tentang pembukuan serta penyajian laporan keuangan. Di dalamnya ada pembahasan tentang konsep dasar, kemudian ada syarat dan metode yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Nah, Ibu mau tanya lagi buat mahasiswa, buat adik-adik semua. Selama Anda kuliah ini, yang Anda pahami tentang laporan keuangan, ada berapa komponen laporan keuangan? Ada berapa komponen laporan keuangan yang harus disusun? Saya, Ibu. Ya, silakan. Ada 5 komponen, Ibu. Baik, betul sekali. Ada 5 komponen ya. Jadi ada 5 komponen. Nah, sekarang sebutkan yang pertama komponen apa yang ada di dalam laporan keuangan. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Edward Selapra. Menurut saya,
Dalam laporan neraca itu menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan yang di dalamnya ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Mungkin itu saja. Baik, betul sekali ya. Iya, betul sekali. Jadi neraca itu menunjukkan posisi keuangan ya. Posisi keuangannya itu berupa apa saja? Posisi liabilitas, apalagi aset, kemudian ekuitas. Nah, ada yang masih ingat rumus dari aset? Ada yang masih ingat rumus dari aset? Aset didapatkan dari ekuitas ditambah dengan liabilitas. Betul sekali Rani. Kita berikan tepuk tangan untuk Rani dulu. Iya. Jadi untuk mendapatkan aset kita harus menambahkan antara liabilitas dan ekuitas. Oke, yang kedua, selain neraca, apalagi komponen laporan keuangan? Saya Bu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dahrul. Menurut saya, laporan laba rugi atau income statement itu isinya pendapatan, beban, dan laba rugi dalam satu periode. Baik, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Dahrul. Oke, jadi betul sekali ya, laporan laba rugi atau income statement itu mencatat pendapatan, kemudian beban, dan terakhir apa tadi? Pencatatan beban dan laba rugi. Rumusnya, ada yang masih ingat? Rumus dari mendapatkan laba bersih. Laba bersih itu didapatkan dari mana? Pendapatan dikurangi dengan beban. Dapatnya laba bersih, teman-teman. Oke, komponen ketiga, selain neraca, kemudian yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga apa lagi? Saya Ibu. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maharani. Jadi menurut saya komponen laporan keuangan yang ketiga itu laporan arus kas, Ibu. Jadi laporan arus kas ini berisi catatan tentang aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi laporan arus kas atau kalau dalam bahasa Inggris istilahnya cash flow statement. Ya, dia berisi klasifikasi ya dari kas dan aktivitas apa? Aktivitas operasi perusahaan. Oke, aktivitas operasi perusahaan, penjualan, pembelian ya. Kemudian investasi dan pendanaan itu semua masuk di dalam laporan arus kas. Oke. Yang keempat, kan tadi 5 nih sudah kita jawab 3. Yang keempat apa? Komponen laporan keuangan. Saya Ibu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rahmatan. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan perubahan modal pemilik yang terdiri dari dividen, laba ditahan, dan lain-lain. Laporan perubahan ekuitas, seperti yang dijelaskan oleh namanya siapa tadi? Rahma. Oke, dia menjelaskan tentang perubahan modal pemilik. Terdiri dari apa saja? Bisa dividen, kemudian laba ditahan, dan lain-lain ya. Selanjutnya, komponen kelima dalam laporan keuangan. Dalam komponen laporan keuangan yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu memberikan penjelasan yang detail dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Iya, betul sekali ya. Jadi catatan atas laporan keuangan seperti tadi dijelaskan oleh Saudara Ismi, betul? Ya, dia memberikan penjelasan yang detail tentang apa? Tentang kebijakan akuntansi yang digunakan. Berarti kalau Ibu boleh merangkum lagi, komponen laporan keuangan ada 5. Yang pertama, neraca. Betul. Yang kedua, betul. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, dan yang terakhir, oke, catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat, metode pencatatan dan pembukuan, serta penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi dan regulasi perpajakan. Baik, yang pertama ada syarat pencatatan dan pembukuan. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab. Jadi syarat pencatatan dan pembukuan itu ada yang namanya sistem pencatatan tunggal atau single entry. Single entry ini adalah metode pembukuan di mana transaksi keuangan hanya dicatat sekali. Biasanya dalam buku kas sistem ini hanya mencatat perubahan kas seperti penerimaan dan pengeluaran uang. Sedangkan untuk transaksi non kas seperti penjualan kredit itu tidak dicatat. Jadi syarat pencatatan dan pembukuan ya dia harus sesuai dengan Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan ya. Ketentuan umum perpajakan diatur pada pasal 28 juga dengan SAK yaitu standar akuntansi keuangan. Jadi kalian pasti tidak asing dengan istilah akrual ya. Orang akuntan pasti tidak asing dengan istilah akrual. Akrual itu artinya pencatatan saat transaksi itu terjadi. Misal saya menjual
Katakanlah saya adalah penjual mungkin saya menjual buku ini, lalu saya membuat laporan keuangannya, saya mencatatkan penjualan pada hari itu juga. Nah, itu dimaksudkan dengan pencatatan secara akrual atau pencatatan yang terjadi saat transaksi itu terjadi. Oke. Yang kedua ada kas basis. Jadi ada pencatatan ini berbasis akrual dan kas. Kalau akrual itu langsung terjadi pada saat transaksi itu berlangsung. Kalau basis kas ya dia dicatat pada saat uang itu diterima atau dikeluarkan ya. Contohnya biasa kita akan temukan itu pencatatannya dalam bentuk usaha-usaha seperti UMKM gitu. Mereka mencatatkannya saat mereka lebih menggunakan cash basis. Kenapa? Karena mungkin ada yang melakukan transaksi dengan pembelian kredit, misalnya seperti itu. Jadi mereka menggunakan cash basis. Baik, yang ketiga, syarat ketiga dari pencatatan dan pembukuan. Selain tadi dia harus memiliki inisiatif yang benar atau itikat yang baik, kemudian dia berbasis akrual dan kas. Yang ketiga, dia harus konsisten. Konsisten itu dia tidak berubah-ubah. Yang keempat, syarat yang keempat yaitu dia harus memenuhi prinsip pembukuan. Oke, memenuhi prinsip pembukuan. Prinsip pembukuan, suatu pembukuan yang baik, dia harus memenuhi prinsip yaitu yang pertama, dia dapat diperiksa. Dia transparan, dapat diperiksa. Yang kedua, dia sistematis. Yang ketiga, dia harus kronologis. Nah, yang kedua, kita akan masuk pada poin metode pencatatan dan pembukuan. Metode pencatatan dan pembukuan dalam laporan keuangan itu menggunakan metode apa saja? Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Risanawati. Jadi untuk metode pencatatan dan pembukuan ini ada yang namanya metode single entry atau sistem pencatatan tunggal. Sistem pencatatan tunggal ini adalah metode pembukuan di mana transaksi keuangan hanya dicatat satu kali saja. Biasanya dalam buku kas sistem ini hanya mencatat perubahan kas seperti pengeluaran dan penerimaan uang. Tapi untuk pencatatan transaksi non kas seperti penjualan kredit itu tidak dicatat, Ibu. Ya, betul sekali ya. Jadi single entry atau pencatatan tunggal itu contohnya banyak kita temui dalam usaha-usaha seperti UMKM. Nah, itu contoh dari single entry. Yang kedua, metode pencatatan dan pembukuan selain single entry. Ada lagi? Saya, Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Manuel Dakunsang. Double entry, pencatatan perpasangan, setiap transaksi mempengaruhi minimal 2 akun. Debit dan kredit, contoh, jurnal umum, dan buku besar. Baik, tadi sudah dijawab oleh Saudara Risna dan Manuel tentang pencatatan dalam metode yang single entry dan double entry. Baik, selanjutnya kita akan melihat lagi komponen dari metode pembukuan ya. Metode pembukuan ini kita akan menggunakan 2 cara. Nah, ada yang tahu 2 cara dalam metode pembukuan yang biasa digunakan dalam akuntansi ini secara apa? Ada 2 metode pembukuan. Yang pertama itu ada manual, yaitu menggunakan buku fisik. Ya. Seperti buku harian dan ledger. Good. Sama digital. Ya. Itu ada menggunakan software akuntansi, Accurate, Mayop sama Zahir. Baik. Ya, betul sekali ya. Jadi metode pembukuan kita akan menggunakan 2 metode. Yang pertama secara manual. Ya, manual menggunakan apa? Buku fisik, buku harian. Buku harian keluar, kas keluar dan kas masuk. Itu masuknya dengan manual. Kemudian bagaimana dengan digital? Pasti kita menggunakan Mayop. Akuntan tidak asing dengan kata Mayop, betul? Tapi bisa juga ada pakai Accurate dan Zahir. Ya, itu adalah software yang bisa digunakan dalam pelaporan atau penyusunan secara digital. Baik, selanjutnya di poin terakhir yaitu penyajian laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk pada puncaknya yaitu penyajian laporan keuangan. Bagaimana kita menyajikan laporan keuangan sih? Jadi penyajian laporan keuangan itu ketiga dapat dipahami, Bu. Disajikan secara jelas termaksud catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut CLK. Keempat itu konsisten. Format dan metode sama tiap periode. Mungkin itu saja, Ibu. Iya, jadi betul sekali ya. Syarat yang ketiga dari penyajian laporan keuangan seperti tadi dijelaskan oleh Saudara Minggas, jadi dia harus dapat dipahami, Anda sebagai pembaca, saya sebagai pembaca dari laporan keuangan, kita harus paham betul. Oh, maksud dari tujuan dari penyajian laporan keuangan ini apa gitu. Dia disajikan secara jelas ya. Kemudian yang keempat, dia harus konsisten.
Seperti yang tadi saya bilang tuh, konsisten. Dia harus, metodenya harus sama setiap periode, jangan metodenya berubah. Misalnya di awal tahun Anda menggunakan metode single entry, di akhir tahun Anda menggunakan metode double entry, nanti bingung pembacanya begitu ya. Jadi dia harus memenuhi 4 standar. Masih ingat yang pertama tadi? Yang pertama relevan, yang kedua andal, yang ketiga dapat dipahami, dan yang keempat konsisten. Baik. Ini ada contoh praktis dari penyusunan laporan keuangan ya. Di depan ini Anda bisa saksikan pembelian mesin ya. Mesin katakanlah ini adalah perusahaan ya yang bergerak di bidang manufaktur. Katakanlah ini perusahaan tekstil misalnya, dan dia harus membeli mesin. Nah, pembelian mesinnya seharga 100 juta rupiah secara cash. Umur ekonomis atau masa manfaat dari mesin tersebut adalah sebanyak 5 tahun ya, sebanyak 5 tahun. Berarti kalau Anda melihat pembelian mesinnya 100 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, berarti per tahun penyusutannya berapa? 20 juta. Iya, dapat dari mana? Penyusutannya berarti 100 juta rupiah per 5 tahun. Ya, maka didapatkan 20 juta per tahun. Maka penyusutan dari mesin itu adalah 20 juta per tahun. Bagaimana kita mencatatkannya dalam sisi komersial atau pencatatan komersial tadi? Maka pencatatan komersialnya, kalau di posisi debit, akun apa yang masuk di posisi debit? Aset. Kenapa aset? Satu-satu? Angkat tangan? Ya, silakan. Betul, karena ada penambahan aset yaitu mesin. Berarti mesin yang didebit adalah aset ya. Aset berapa asetnya Ismi? 100 juta. Kita akan membeli asetnya secara cash. Ya, jadi 100 juta. Oke, kalau debitnya adalah aset, berarti kreditnya apa? Kas, betul. Kenapa kas yang jadi kredit? Karena kasnya berkurang. Karena kita membelinya secara cash. Berarti kasnya berapa? 100 juta. Nah, ini adalah pencatatan secara komersil. Untuk pertemuan ketiga, nanti akan dibagikan kelompok. Kalau pertemuan pertama kemarin, Ibu masih memberikan kalian tugas individu. Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah ya. Ya. Tugasnya semua harus dikumpulkan di si akad ya. Ibu ambil absen dulu ya. Aileen? Hadir Ibu. Setkubela? Hadir Ibu. Nona? Hadir Ibu. Gracia Lee? Ya, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya minggu depan, hari Senin ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Selamat siang semuanya. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.